Waktu Paus Fransiskus meninggal, salah satu kepala negara yang tidak mau mengirimkan ucapan belasungkawa itu Perdana Menteri Israel. Tuhan, hari ini di bagian akhir Injil, Yesus berbicara tentang, "Aku berkata kepadamu, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa yang mengutus aku." Pertanyaannya, siapa saja orang yang diutus oleh Allah? Dan apa resiko yang terjadi kalau orang tidak menghargai dan tidak menerima orang yang diutus Allah? Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Kristus. Waktu Paus Fransiskus meninggal, salah satu kepala negara yang tidak mau mengirimkan ucapan belasungkawa itu Perdana Menteri Israel. Lalu ia dikecam oleh beberapa kepala negara, termasuk Amerika. Kemudian ia mengirimkan ucapan belasungkawa untuk meninggalnya Paus Fransiskus. Lalu saya sempat berkomentar, nggak apa-apa sih kalau Perdana Menteri Israel tidak memberikan ucapan, karena sudah dari zaman Yesus itu orang Yahudi tidak menerima orang yang diutus Tuhan. Yang menyalibkan Yesus kan orang Yahudi, karena mereka tidak menerima dia sebagai orang yang diutus Tuhan. Sehingga kalau Perdana Menteri Israel juga tidak mengirim ucapan belasungkawa untuk Paus, wajar. Tapi kemudian dia tetap mengirimkan. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini di bagian akhir Injil, Yesus berbicara tentang, "Aku berkata kepadamu, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa yang mengutus aku." Pertanyaannya, siapa saja orang yang diutus oleh Allah? Dan apa resiko yang terjadi kalau orang tidak menghargai dan tidak menerima orang yang diutus Allah? Yang diutus Allah adalah orang yang berbicara tentang Allah dan segala perbuatan Allah. Bukan orang yang membicarakan Allah dan membicarakan perbuatan Allah. Beda antara berbicara tentang dan membicarakan. Contoh, Suster Virgin misalnya berbicara tentang Romo Eman, maka yang dibicarakan adalah khotbahnya, apa yang baik yang perlu diwartakan, seperti kita berbicara tentang profil orang lah. Tapi kalau membicarakan orang itu artinya seperti gosip, kan gitu tuh. Kita membicarakan orang lain kan biasanya gosip, berarti yang dibicarakan itu kelemahannya, kejelekannya, atau mempersoalkan apapun yang dia lakukan. Nah, seperti orang-orang Yahudi kan
Yesus berbicara tentang Bapa, tapi orang Yahudi membicarakan apa yang dibicarakan oleh Yesus. Kenapa dia berbicara tentang dirinya anak Allah, utusan Allah? Dia juga kan manusia. Itu contohnya. Jadi berbicara tentang itu selalu mengandung positif, membicarakan itu selalu mengandung konotasi negatif. Orang yang sering membicarakan orang lain itu karena dia mau mempersoalkan orang dan membicarakan kejelekannya. Orang yang diutus Allah adalah orang yang berbicara tentang Allah dan apapun yang dilakukan oleh Allah. Maka yang diutus Allah itu selalu berbicara bertolak dari kitab suci yang memang adalah suara Allah. Itulah kenapa kalau betul seorang utusan Allah, maka dia berbicara sesuatu mulai dari kitab suci dan dia banyak berbicara tentang kitab suci. Yang bukan utusan Allah biasanya jarang bahas kitab suci dan khotbah, tapi dia bahas tentang orang dan masalah orang. Untuk kita yang paling penting adalah secara konkret siapa saja orang yang diutus Allah. Yang pasti orang yang ditabiskan itu pasti karena dia dipanggil untuk diutus. Maka dalam konteks sejarah gereja dan ajaran gereja, yang diutus Allah nomor satu adalah Yesus. Yesus datang ke dunia sebagai yang diutus oleh Allah. Kemudian Yesus melanjutkan tugas perutusan itu kepada siapa? Siapa? Para rasul. Dari para rasul terus ke para murid dan kepada semua orang yang dipercayakan Yesus. Dan kita semua yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebenarnya utusan-utusan Allah. Makanya kalau kita sudah dibaptis, kita sekaligus punya jabatan imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, kita punya tugas untuk saling menguduskan. Kita perlu saling mendoakan. Sebagai nabi, kita mewartakan sabda. Dan itu tugas kita semua. Kita yang sudah dibaptis sebagai raja, memimpin atau mengembalakan. Dan inilah juga yang saya sampaikan di keluarga Maluku, Lombok, waktu Paskah bersama mereka beberapa hari lalu. Yang hadirkan banyak teman-teman Protestan, yang Katolik cuma 2. Saya bilang, kita bersyukur menjadi orang Kristen di Lombok. Karena kita datang ke sini bukan hanya tentang kerja, tapi Tuhan mau mengutus kita seperti anak domba ke tengah serigala. Dan memang Yesus mengutus muridnya dengan pesan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Kita tinggal sebagai kaum minoritas, memang terasa bahwa kita itu dikerumuni dan diselimuti serigala. Jangan salah sedikit kita dipersoalkan. Masih ingat kasus 171 kan? Itukah ciri kita anak domba di tengah serigala sebagai utusan. Lalu saya bilang, tapi tidak usah takut. Kita itu punya Yesus yang bukan hanya sekedar nabi. Yesus ini tidak bisa disamakan dengan nabi-nabi besar siapapun. Karena Yesus itu selain nabi, dia juga imam dan raja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan para suster, kita adalah orang-orang yang diutus Allah. Tetapi di dalam keberadaan kita sebagai orang yang diutus Allah karena rahmat baptisan, kita punya orang secara khusus dipanggil dan diutus melalui rahmat tabisan. Maka menghargai orang yang diutus Allah seperti kaum tertabis itu sebenarnya penting dan perlu apapun keadaan keterbatasan manusiawinya. Karena apa? Setelah dia ditabiskan, dia diberikan mandat. Para pastor kalau sudah ditabiskan diberikan sebuah surat yang namanya, tahu Pak Mikael? Yurisdiksi. Orang boleh ditabiskan, kalau tidak dikasih yurisdiksi, dia tidak bisa melayani sakramen. Tapi biasanya setelah ditabiskan, dibacakan yurisdiksi, supaya dia punya hak dan wewenang untuk melayani sakramen. Dan itu secara resmi diberikan oleh gereja atas nama Tuhan. Itulah orang-orang yang sah yang diutus oleh Allah. Dan kenapa perlu menghargai mereka? Karena sudah jelas dari kitab suci. Dan dari apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Barang siapa
menerima dan menghargai orang yang aku utus, ia menerima aku. Kita menolak orang yang tertabis dan mempersoalkan sama dengan kita menolak Yesus. Siapa yang menerima aku, dia menerima Bapa yang mengutus aku. Nah, konsekuensi kalau kita menolak dan tidak menghargai begini. Ketika Yesus ditolak oleh orang Yahudi, bangsa Israel lah, apa yang terjadi? Sejauh ini sudah 2000-an tahun, macam tidak pernah ada damai di Israel kan? Maunya perang terus. Bapak Ibu, orang-orang yang menolak dan tidak menghargai orang diutus Allah, cek di paroki manapun, pasti keluarganya berantakan, tidak pernah ada damai. Itu resikonya. Karena apa? Ya, kepada Abraham pun pernah Allah bilang, terberkatilah orang yang berkat engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Dan Yesus ketika ditolak oleh orang Yahudi, ya seperti itu yang terjadi. Tidak pernah ada damai. Sudah ribuan tahun loh. Yesus kan sudah hidup pada zaman 3 atau 4 sebelum Masehi. Jauh sekali. Kemudian selain tidak ada damai, hidup itu memang tidak pernah bahagia. Seperti dikejar bayang-bayang maut. Dan waktu Yesus mengutus para murid, dia punya pesan apa? Masuklah dari rumah ke rumah, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Berilah salam dan berkat. Kalau orang menerima kamu, beri salam dan berkat. Kalau orang menolak kamu, dia bilang apa? Lekas tinggalkan tempat itu dan kebaskan debu kakimu. Setelah kamu pergi, kamu lihat apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, ada banyak fakta yang menunjukkan ketika umat tidak menghargai orang yang diutus oleh Allah, apa yang terjadi dengan hidupnya. Jadi orang yang diutus Allah itu memang punya kelemahan dan kerapuhan manusiawi, tapi tidak untuk dipersoalkan, dipermasalahkan, dan ditolak. Bagaimanapun, dia adalah manusia yang sudah dikuduskan Allah untuk dipakai menjadi alat di tangan Allah. Dan apa yang Yesus katakan pada hari ini bukan sebuah hoax atau berita bohong, tapi itu fakta. Maka bagaimanapun kenyataannya, mari kita menghargai siapapun yang diutus Allah dalam gereja. Apalagi kalau sudah terbaptis, tertabis, atau terkuduskan melalui kaul-kaul seperti yang suster mereka ikrarkan. Itu hal yang penting untuk kita bangun. Dan perlu percaya ketika mereka berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang gereja. Dan jangan terus membicarakan. Karena apa? Ya, resiko yang akan terjadi tidaklah mudah. Bukan hanya untuk kita, tapi bahkan untuk keturunan. Saya selalu bicara begini kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Kamu dimanapun kamu berada, siapapun pastor yang kamu terima, dia punya kelemahan dan kerapuhan. Bahkan uskup pun. Tapi jangan kamu mempersoalkan. Jangan kamu mempersoalkan. Karena sebelum dia dipanggil dan diutus oleh Allah, Tuhan sudah tahu kelemahan dan kerapuhannya. Tapi justru dalam kelemahan dan kerapuhan itu, Tuhan mau memakai dia. Sudahlah kamu jangan ikut apa yang dia buat, tapi dengar apa yang dikatakan dan diwartakan. Karena apa? Waktu Lazarus mati, kalau dengar cerita dalam kitab suci, ketika dia mati, dia kembali ke pangkuan Abraham. Lalu orang kaya yang dia buang remah-remah nasi itu dan Lazarus makan, juga mati. Ketika mereka sudah sama-sama mati, Lazarus duduk di pangkuan Abraham, orang kaya ada di bawahnya kan. Lalu orang kaya ini kepanasan di api neraka. Lalu dia minta apa kepada Bapak Abraham? Bapak Abraham minta Lazarus tetes sedikit air untuk saya. Tapi apa kata Bapak Abraham? Ya sudahlah nak, kamu sudah terima yang baik-baik waktu kamu hidup kok. Lazarus tidak. Sekarang Lazarus menikmati apa yang bahagia, kamu nikmati itu. Terus dia bilang apa? Kalau begitu Bapak Abraham, masih banyak keluarga saya yang ada di sana. Tolong suruh orang pergi kasih tahu mereka, supaya mereka bertobat. Apa jawaban Bapak Abraham? Ingat,
Nah, sudah ada banyak orang yang Tuhan utus di sana, para nabi. Kalau dia percaya, dengar saja apa yang mereka omong. Tidak perlu datang lagi orang baru dari sini. Jelaskan ceritanya Bapak Ibu, jelas juga maknanya. Semoga Tuhan memberkati.